Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan Immanuel Septian Salomon Sapili dan Abdul Hakim Al-Majid ingin memberikan video tentang cara membuat game berplatform 2 dimensi. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat project, yaitu dengan cara membuka Unity Hub, kemudian klik New, lalu klik Project 2 dimensi, kemudian berikan nama projectnya, dan tentukan lokasinya. Di sini projectnya bernama Space Bubble. Kemudian bisa setting lokasi projectnya. Kemudian kita klik create. Setelah loadingnya selesai, akan tertampil halaman seperti ini. Hal yang dilakukan pertama adalah membuat input system. Kita dapat menginstal dengan mengklik window, kemudian package manager, kemudian di sini kita klik Unity Registry, lalu cari input system. Jika sudah, kita install. Kemudian kita klik yes. Maka akan terrestart Unity-nya. Kemudian setelah itu kita klik file, edit project setting, kemudian kita klik pada kolom input system package, kita create asset setting. Nah, ketika sudah, selanjutnya kita harus mengimport resource untuk aset untuk gamenya. Aset dapat diimport dengan klik aset, kemudian import package, custom package, lalu cari letak asetnya. Kemudian klik open. Nah, di sini otomatis centang semua, jadi tinggal klik import. Nah, jika sudah, semua aset akan tertampil di sini. Hal pertama yang kita lakukan adalah membuat object player ya. Kita bisa membuat object player dengan mengklik player sprites-nya ini yang ada di folder art, kemudian player, kemudian di drag ke hierarkinya. Nanti akan masuk ke save animasi. Animasinya akan saya save di sini. Saya save dengan nama player. Kemudian di sini karena ini adalah pemain utama, karena saya namakan player dan tag-nya akan saya berikan player. Selanjutnya kita masukkan input yang berada di folder prefabs, input, lalu input manager. Kita masukkan sini. Nah, input manager ini ketika kita play, pesawat belum akan bergerak karena belum disetting. Agar input manajernya bisa diakses pada player, kita bisa tambahkan script dengan nama controller. Nah, ketika sudah, kita coba lagi. Kita klik play, maka player akan sudah bisa bergerak.
Selanjutnya kita akan memberikan player nyawa agar bisa mati. Untuk memberikan script nyawa, kita dapat mengeklik ada di komponen pada uh, inspector player. Kita cari script dengan nama health. Nah, di sini ada tim di tim mana player itu, kemudian ada animasi untuk mati dan terkena tembakan. Animasi untuk mati dan terkena tembakan ini sudah ada, jadi kita bisa langsung tambahkan. Kita cari death, kemudian ada player death effect. Kita akan masukkan ke script health tadi. Kemudian untuk player hit effect, kita tinggal cari player hit effect. Kita masukkan. Setelah itu, agar player memiliki tubuh atau game dapat mengetahui titik di mana yang merupakan tubuh player, kita tambahkan collider pada player. Sini pilih polygon collider, kemudian bisa kita sesuaikan. Agar sesuai dengan tubuh playernya. Mungkin seperti ini cukup. Kemudian agar player memiliki fisik, kita tambahkan rigid body. Nah, di sini akan disetting gravity masanya adalah 1 dan gravity-nya adalah 1. Jadi kalau kita play, pasti playernya akan otomatis turun sendiri, terkena gravitasi. Nah, dari itu gravitasinya kita setting 0 karena player nanti akan bergerak dengan bebas. Kemudian selanjutnya kita setting agar player bisa menembak. Caranya adalah dengan ada di komponen, cari shooting controller. Nah, kemudian di sini ada tab shooting controller. Kemudian pada kolom is player controller kita berikan centang. Kemudian untuk fire effect kita cari player projectile. Ini player projectile. Nah, ketika sudah dimasukkan efek dan ininya, kita klik play, maka player sudah bisa menembak. Setelah itu kita tambahkan prefab untuk projectile-nya. Dia ada di folder prefab, kemudian player projectile. Nah, ini juga masukkan ke projectile prefab. Nah, kemudian kita buat objek baru. Kita beri namakan holder. Nah, ini akan digunakan untuk menyimpan objek-objek dari tembakan. Kita seret ke dalam projectile holder. Nanti saat kita apply, maka partikel-partikel dari tembakan akan masuk ke dalam objek holder. Kemudian untuk suara tembakannya kita create empty. Kemudian kita berikan judul efek suara mungkin. Nah, di efek suara ini kita tambahkan audio source. Play on wake-nya kita matikan. Di sini bisa mengatur beberapa ya seperti pitch, volume, stereo dan lain-lain. Volumenya saya rendahkan saja. Kemudian untuk audio clipnya kita memakai player fire. Nah, setelah selesai pada
inspektor player, efek suara ini kita masukkan ke file effect. Tadi kesalahan ya, harusnya untuk animasi saya masukkan prefab gitu. Kita masukkan. Setelah itu kita coba play. Saat menembak akan keluar suaranya. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur environment-nya. Di sini kita akan membuat sebuah grid atau tembok buat batas. Kita bisa klik kanan, kemudian to the object, tile map, rectangular. Nah, kemudian kita buka window, lalu 2D tile palette. Di sini saya sudah menyiapkan tile map ya. Ini namanya metal, jadi bisa saya masukkan ke tile map nantinya. Kemudian kita create new tile palette, create, lalu kita masukkan metalnya. Nah, di sini akan masuk tile map dari metalnya. Nah, di sini kita bisa langsung eksekusi ya dengan memilih ini brush. Klik dulu di gridnya. Ini brush ini, kita klik salah satu objek yang kita inginkan, atau menggunakan kotak ini. Saya suka menggunakan kotak ini. Kita bisa langsung menggambar tilenya. Nah, kita sudah bisa di close. Nah, setelah itu pada grid kita buka tile map ini. Kita tambahkan collider sehingga playernya nggak bisa tembus dari tilenya. Kita tambahkan tile map collider. Kemudian kita play. Nah, saat playernya kita belokkan itu nggak bisa tembus. Gitu. Tadi ada efek suara. Oh ya, ini belum saya turn off. Kemudian selanjutnya kita buat musuh ya. Di sini musuhnya sederhana aja. Kita buat 2D object, sprites, circle. Kita buat bola. Ini saya pindahin. Bentar. Oh, salah posisi. Loh, kok rotation salah. Nah, biar bisa dipindah gampang. Nah, bolanya seperti ini. Kemudian ya kayak biasa dikasih fisik, ya. Dikasih collider, terus dikasih rigid body. Salah tulis rigid body 2 dimensi. Nah, di sini mungkin ini ya, warnanya juga bisa diganti di sini pada spread rendernya. Colornya saya ganti hitam. Di sini mungkin fisiknya akan saya biarkan sehingga uh, bolanya itu terpengaruh sama gravitasi. Nah, terus agar bolanya bisa mendalam atau memantul gitu, kita bisa membuat objek baru dengan cara klik kanan. Lihat ini saya kliknya di folder aja ya. Nggak tahu di folder mana ini, yang penting lihat aja. Dan oke, saya simpan di ini deh, di animation coba. Saya create itu fisik material. Nah, ini kita namai bola gitu aja. Nah, di sini ada friction, dynamic friction, static friction, bounciness. Kok banyak? Oh, ini salah. Harusnya create-nya itu yang 2 dimensi, fisik material 2 dimensi. Nah, ini cuma ada friction dan bounciness gitu. Ini kita hapus saja. Delete. Terus ini kita ganti namanya. Udah. Lalu kita atur friction dan bounciness-nya. Ini friction saya kasih 0 aja. Bounciness saya kasih 1. Kemudian di mana di circle tadi, kita namanya bola aja. Bola. Nah,
pada circle collider dua dimensi ini sama rigid body ini kita bisa masukkan. Ini saya lupa masukinnya kemana. Coba saya masukkan ke collider. Kita coba, harusnya udah bisa. Oh iya, sudah. Bolanya sudah bisa memantul. Sama kalau kena playernya juga bisa memantul gitu. Nah, tadi notice ya playernya itu lumayan apa geraknya aneh gitu. Itu tadi karena massa dari pemainnya itu terlalu kecil. Jadi ketika tersentuh bola itu harusnya ada gaya untuk kan. Makanya ini masanya saya perbesar sehingga ini dia kali agar bolanya tidak terlalu mempengaruhi ini playernya. Kita play, nah kita senggol. Ini enggak terlalu bergerak, cuma dikit sedikit. Nah gitu. Nah sekarang kalau kita play ini bolanya kalau ditembak tembus, masih tembus, belum bisa. Harusnya kan bisa jadi dua kan, ini masih tembus gitu. Nah ini biar nggak tembus, kita kasih script health. Nah ini sini healthnya kita bikin satu aja. Kita coba langsung. Kita tembak harusnya sih hancur. Loh, kok belum hancur? Oh, ini tim ID-nya salah. Tim ID 0 tadi sama dengan tim ID playernya. Jadi satu tim nggak mungkin bisa saling menghancurkan. Itu kita play, kita ganti satu tim. Nah, hancur. Nah, di sini kita akan rubah script dari health dari bolanya biar bolanya itu kalau ditembak bukannya hancur tapi malah jadi dua gitu. Nah, cara ngubahnya itu kita pada script health ini kita klik edit script. Markov script nanti akan buka Visual Studio. Di sini lumayan ribet ya ini script aset dari sana soalnya gitu. Intinya sih kalau kena tag damage gitu, nah itu akan dicek gitu. Kalau tag damage kan current health-nya dikurangin gitu. Terus dicek gitu, dicek apakah udah mati atau belum gitu. Nah pada fungsi check death ini kita manggil fungsi die. Nah di fungsi die ini yang dipanggil itu ketika apa objeknya itu pada ininya apa nah ini use life-nya ini dicentang atau enggak. Kalau nggak dicentang nanti fungsinya yang dipanggil ini handle death without lives gitu. Nah sebelum bikin prosedur agar objeknya itu bisa spawn, kita bisa ini kita terlebih dahulu ngasih variabel gitu public game object, kita namai next ball ini berfungsi untuk memuat bola selanjutnya gitu. Sama yang satunya ini kita butuh rigid body ya buat naruh bolanya itu spawn di mana gitu. Rigid body RB gitu aja. Nah, terus caranya biar apa? Bolanya kalau ditembak itu jadi dua. Kalau ditembak itu kan bolanya saya kasih nyawa satu, jadi pasti langsung mati gitu. Cara ngakalinnya itu pada di handle death without life sini nanti akan saya tambahkan fungsi biar bolanya itu jadi nge-spawn dua bola lagi gitu. Caranya itu kita kasih kondisi dulu kalau objeknya itu bukan player gitu, buat mastiin aja gitu. Sebenarnya nggak terlalu perlu sih game object dot tag tidak sama dengan player gitu. Tulisan playernya benar benar. Nah ini mastiin kalau bukan
bukan kalau playernya mati jadi dua gitu, bukan. Terus pakai fungsi instantiate. Oh, salah, harusnya ini gede. Instantiate. Nah, yang di spawn itu maxball. Maxball kemudian naruh posisinya itu ini rp dot position itu ditambah vektor 2 itu buat 2 dimensi, vektor 2 right, jadi spawnnya ini di kanan dan kirinya gitu. 4 aja dibagi 4, sama kasih quaternion dot identity biar mewarisi gitu. Ini kita duplikat aja. Terus kita coba save, lalu kita coba buka di Unity. Ini pasti langsung otomatis nge-compile loh. Ini ada error. No namespace rigid body cannot be found animation reference. Bentar. Oh, ini harusnya rigid body 2 dimensi. Make B kecil. Di sini malah error. Jadi quaternion-nya. Sebentar, saya cek dulu. Quaternion. Harusnya ini quaternion. Ya. Nah, ini kalau kita run harusnya bisa. Loh, belum bisa. Sebentar. Ini seharusnya ini ya, next ball-nya itu saya cek dulu apakah nol enggak ya. Kita kasih if next ball tidak sama dengan nol, maka baru dipisah gitu. Tadi soalnya next ball-nya belum dikasih gitu, masih nol. Terus koordinnya dipaksa jalan. Coba kita save. Terus kita buka space-nya ini. Lalu, nah di sini udah ada next ball-nya ya. Jadi ini next ball-nya langsung saya isi aja. Ball-nya ball. Kemudian RB-nya tadi rigid body ya. Ini saya masukkan sini. Ketika di play harusnya sudah bisa jalan. Nah, kalau udah kita coba play. Kita tembak. Bolanya satu saja. Tapi di sini ada banyak. Sebentar cek lagi. Tadi ternyata ada kesalahan ya, di pecahannya itu tadi saya dua-duanya right gitu. Jadi tadi saya coba malah ngehang karena objeknya terlalu banyak gitu, tapi numpuk di satu tempat dan gandeng jadi satu gitu. Harusnya itu di left gini. Jadi nanti bisa jadi dua. Itu ini kalau kita coba harusnya bisa. Nah, bisa. Gitu. Terus ini bolanya kan pasti langsung jatuh gitu, nggak ada dorongan ke kanan. Nah, itu kita tambahin script biar bisa bolanya dorong ke kanan. Caranya itu di inspektor bola kita tambahkan script, new script aja. Kita namakan force atau kayak gitu. Mungkin ini aja dorongan gitu. Nah, kemudian oh ini force saya sudah bikin ya. Saya hapus saja. Tuh,
dorongan ini saya akan edit. Di sini butuh vektor berdimensi buat inputan ini ya, apa dorongannya seberapa gitu, x dan y-nya, sama rigid body-nya gitu. Jadi kita buat public vektor 2 dorong sama public rigid body 2 dimensi RB. Terus di sini kita nggak perlu update ya, soalnya eh apa fungsinya berguna cuma pas mulai aja. Ini kita pakai add force fungsinya, rb dot add force, kemudian menggunakan force dari dorong, nah, pakai force mode 2D dot impulse. Cek dulu apakah udah benar hurufnya. Oh, ini A-nya besar. Nah, kita save, masuk ke Unity lagi. Nah, nggak ada error. Ini coba saya tambahkan X-nya. Min 3. Kemudian Y-nya 4. Lalu RB-nya jangan lupa dikasih rigid body. Kita apply. Kedorong ke kiri atas. Nah, sip. Nice. Terus selanjutnya itu gimana caranya biar bolanya kalau misah itu bisa ke kanan dan ke kiri. Soalnya ini saat pisah tuh bareng sama parentnya gitu, sama gerakannya. Jadi diklik dua, nah ini semuanya ke kiri semua. Klik, nah ke kiri semua itu force-nya sama kayak parent dari bolanya gitu. Nah, itu. Nah caranya di kode kita tambahkan fungsi dari force tadi, tapi kita perbarui. Kita masuk ke Visual Studio. Nah ini akan gimana ya? Saya kasih variabel untuk menyimpan objek ini sementara. Game object bola 1 sama dengan, dan ini tinggal copy paste aja karena saya pemalas itu. Game object bola 2 ini. Nah, terusan dari variabel ini kita panggil fungsi dari dorongan tadi. Di bola 1 dot get component di semua ya. Get dari dorongan ini dot apa namanya, dorong variabelnya, dorong sama dengan new, jadi vektornya kita ganti vektor 2, kita dorong ke kanan 4 dan kiri ke atas 5 5F. Itu tinggal duplikat ini jadi ke kiri. Kita save, kita masuk ke anunya, di compile, apakah ada error, ada warning ya, dicoba langsung aja, harusnya work. Oh ya, sudah work, mantap. Nah nanti kalau ditembak itu pisahnya agak jauh gitu. Tuh. Nah di sini bolanya juga bisa diatur-atur ya. Ini masanya bisa di mana ya? Di rigid body ini. Nah masanya ini bisa dikecilin biar bolanya tambah cepat gitu. Juga bisa. Nah, pasti akan tambah cepat bolanya. Soalnya force-nya itu ini. Force-nya itu kan sama gitu. Kalau masanya lebih kecil jadi pasti lebih jauh ngelemparnya gitu.
Terus ini bolanya belum bisa ngasih damage ke playernya ya. Caranya yaitu kita add komponen, kemudian damage kalau nggak salah. Damage tim ID 1, karena baru tadi ID-nya emang 1 ya. Kemudian nggak ada hit effect, nggak usah di destroy after damage, harusnya deal damage on collision. Jadi kalau mantul ke playernya itu, playernya kena damage. Kita coba. Nah, langsung meledak. Mantap. Nah, ini bisa dibilang mekanisme gamenya itu udah jadi ya. Tinggal ngasih interface kalau game over sama high score-nya. Karena ini game survival ya, jadi nggak ada next level gitu. Paling difficulty gitu. Jadi kita buat interface ya. Nah, cara ngasih UI itu gampang gitu. Di sini karena udah ada aset, kita cari di prefabs UA ini enggak ya? Uh, di mana ya? Game manager. Nah ini game manager sama UI manager kita drag ke sini aja. Game manager ini isinya ya script game manager. Di sini ada komponen yaitu UI manager dan player. Tinggal kita drag satu-satu sama playernya gitu. Nah, di sini juga bisa disetting ya. Score, high score, is winnable. Ini nggak ada winnable-nya. Gitu. Print book of winnable start. Ini nggak usah karena nggak ada winnable. Gitu. Sama ada victory dan game over effect-nya sudah. Kita coba. Dan nggak game over effect-nya. Wah, belum ada ya. Cuman suara tadi kayaknya. Sama ini, hancur. Nah, ini kita buat biar kalau game over itu ada menunya. Caranya itu tinggal nge-drag gitu. Di sini ada UI pages, ada game over. Tinggal kita masukkan, kita coba apakah udah ada gitu. Kalau udah game over, belum ada. Karena belum ada, kita bisa setting di UI Manager. Di sini kita tambahkan page, terus game over screen-nya kita drag. Nah, lalu kemudian di game manager itu game over page indexnya kita sesuaikan di UI manager. Di sini elemen 1 ya, berarti page 1 harusnya muncul. Kok nyawanya nambah? Tolong pula. Kok nggak bisa ya? Bentar. Oke, tadi ketemu tidak bisa karena belum buat kanvas itu. Caranya klik kanan, UI, terus kanvas. Nah, di dalam kanvas baru kita masukkan game over screen-nya. Sini langsung ada event system ya, tinggal di replace input event system ya. Nah, itu harus diklik tadi. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, game over main menu. Nah, ini main menunya juga belum disetting ya. Tapi ini kita berikan. Tadi saya hapus. Coba apakah bisa. Oh, harusnya mati dulu. Saya hidupkan tadi. Nah, bisa, bisa. Main menunya tapi belum disetting ya. Jadi, nggak bisa diklik. Tuh. Nah, main menunya game over yang udah, kita bikin pause. Kita bikin pause-nya itu gampang aja, tinggal duplikat dari ini apa game overnya. Kita namakan pause, pause, terus ini kita ganti teksnya, kita ganti pause, warnanya hitam aja, cuman pause.
Sun buttonnya itu main menunya kita duplikasi biar ada resume sama main menu. Eh, resume, resume, ini apa typo? Terus teksnya kita ganti resume. Sama fungsinya itu kita ganti di apa ya? Sebentar kita ubah dulu aja posisinya. Biar enak dilihat dulu. Kemudian pada resume ini objeknya UI Manager. Ini kita tarik ke sini. Nah, kemudian kita ganti fungsinya UI Manager, ganti toggle pause. Nah, ini. Terus di UI Manager atau Game Manager ya? Pause page index-nya ini kan masih salah. Ini satu harusnya 0. Dan resume-nya di sini. Eh, Salah ya ini pause. Kita coba apakah bisa. Oh ya belum saya hilangin, lupa. Kita SC, nah ke pause. Bisa kita pause, nah sip. Yang terakhir tuh high score. Nah caranya bikin high score, kita klik kanan, kemudian UI, text, kita namai score, sama high score. Nah, score ini, bentar kita taruh di mana ya? Warnanya kita ganti putih dulu biar kelihatan. Taruh di sini. Sama yang high score taruh bawahnya. Pas di pojokan ya. Oh ya, ini sedikit tips. Anchoringnya itu dibikin di pojokan biar kalau rasionya diubah-ubah tuh rasio layarnya diubah-ubah tuh tetap di pojokan gitu. Ini fontnya bisa kita ganti. Ini pakai ini aja mana SPC aja biar sama. Kita tulis score sama yang high score. Warnanya mana warna? Kita ganti putih. High score sama dengan. Nah, biar bisa ngeload score, kita bisa nambahin fungsi score display. Sama yang high score juga high score display. Terus kita cek dulu di bolanya, di script. Kayaknya ada yang kurang scriptnya. Mungkin enemy. Nah, ini. Di sini kita bisa atur score value-nya. 7. Oh, bisa. Ganti 7. Terus ini no movement aja biar sesuai sama ini aja gerakannya. Ini ke atas sedikit. Nah, kita coba dulu. Apakah sudah work? Oh, belum ternyata. Ternyata belum tertampil karena displaynya aja belum dimasukkan. Tuh ini, Bismillah harusnya udah tertampil skor dan high score-nya. Nah, sudah masuk. Sekarang tinggal bikin main menu. Untuk main menu sih udah ada presetnya dari sana ya, jadi
scene-nya ini tinggal disimpan aja, terus kita cari main menu, dan main menunya ini kita masukkan ke sini. Enggak, ding. Salah. Masukkan ke scene. Salah. Pencet lagi. Bentar. Cari main menu. Masukkan ke scene. Oh, salah. Harusnya gini caranya. Kita coba aja. Kita sampel scene-nya kita save. Kita buat scene baru. Scene. Main menu. Ini diusahakan sama, soalnya di settingan tadi yang game over sama pause tadi main menunya tulisannya sama kayak gini. Terus di main menu kita masukin main menu. Kederat ya tadi ya. Oke, ini udah ketemu main menunya. Jadi kita akses main menu dulu. Terus, oh ini udah saya tambahkan ya. Jadi harusnya bisa. Oh ya, instruction, start game. Ini udah ada musiknya. Ini saya tambahkan sendiri gitu. Jadi gini, singkatnya main menu itu ada buttonnya. Ini ada di main menu kanvas. Nah, di main menu ini ada beberapa button, yaitu level select, instruction, sama level select itu yang start game. Biar saya tunjukkan kanvasnya. Nah, yang start game ini. Jadi ini kalau diklik nanti akan membuka ini level select ini. Ini yang isinya ada main menu, level 1, level 2, level 3. Yang ini saya isi medium dan hard gitu. Nah, jadi biar yang paling nggak yang isinya bisa saya akses gitu. Buat nge-start game itu saya ubah scene-nya. Nah, ini sudah ketemu main menunya. Nah, caranya tinggal geser main menu yang sini. Nah, ini ada beberapa yang diedit gitu, karena belum sesuai ya dengan fungsinya. Yang pertama ini scene-nya yang tadi, yang gamenya tadi kita ganti nama. Nama jadi level 1. Nah, lalu di main menu ini ada komponen main menunya ya. Ada new game. Game ini refer ke level 1. Jadi kalau kita coba, harusnya bisa new game. Nah, kita akan masuk ke gamenya. Nah, langkah selanjutnya ini ya, di build setting. Nah, nanti kalian bisa nambahin main menu ke build setting, soalnya tadi baru kan. Karena tadi saya sudah tambahkan itu. Terus, nextnya kita juga bisa ngasih lagu, audio source, kemudian kasih song A gitu. Nanti kalau kita play main menunya, nanti ada lagunya. Nah, tadi lagunya juga bisa di-apply di level 1, tinggal kita tambahkan audio source lagi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah mengikuti videonya sampai akhir. Selamat malam, assalamualaikum.